Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Rahmadani dengan NIM 233-11402, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dari kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi latar belakang makalah saya yang berjudul tentang hubungan kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada usia remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan seseorang. Salah satu masalah kesehatan pada remaja saat ini kurangnya kebutuhan tidur. Banyak faktor yang menyebabkan remaja mengalami gangguan tidur, di antaranya perubahan gaya hidup. Salah satunya yaitu penggunaan gadget, khususnya smartphone. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan mengalami kecanduan smartphone. Hal ini karena smartphone merupakan alat komunikasi yang multifungsi. Akan tetapi, penggunaan smartphone secara berlebihan memiliki dampak negatif, salah satunya kualitas tidur yang buruk. Jumlah penggunaan smartphone atau gadget dari tahun ke tahun secara global makin meningkat. Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 3,2 miliar pengguna, naik hingga mencapai 5,6% dari tahun sebelumnya. Sementara jumlah perangkat aktif yang digunakan mencapai 3,8 miliar unit. Pada tahun 2022, jumlah pengguna smartphone diprediksi mencapai 3,9 miliar pengguna. Pertumbuhan ini akan digerakkan oleh region-region yang sedang berkembang, termasuk Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Penggunaan smartphone di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan besar, sebesar 37,1%. Pengguna smartphone usia 18-24 tahun menghabiskan waktu lebih banyak daripada usia lainnya, dengan penggunaan rata-rata selama 5,2 jam per hari. Sedangkan remaja yang menggunakan smartphone lebih dari 5 jam memiliki risiko mengalami kualitas tidur yang buruk atau mengalami gangguan tidur lebih tinggi daripada remaja yang menggunakan smartphone kurang dari 5 jam. Research melaporkan bahwa 30% penduduk di dunia umumnya mengalami gangguan tidur. Terdapat 1/4 dari laporan menyatakan bahwa penduduk di Amerika Serikat sesekali mendapatkan tidur yang buruk dan hampir 10% mengalami gangguan tidur kronis. Angka prevalensi gangguan tidur pada remaja di Indonesia adalah 10% dari jumlah penduduk dan jumlah populasi atau sekitar 28 juta orang yang mengalami gangguan tidur. Tingginya angka gangguan tidur tersebut dikaitkan dengan bertambahnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan seperti depresi dan kecemasan pada seseorang. Ketika remaja yang lebih banyak terjaga dengan smartphone-nya di malam hari, maka produksi hormon nokturnal melatonin akan ditekan, yang menyebabkan gangguan tidur, sehingga menimbulkan beberapa dampak, yaitu sulit berkonsentrasi, mengantuk pada saat jam belajar, berkurangnya interaksi dengan teman atau lingkungan sekitar, yang menyebabkan gangguan tidur dan kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan tekanan darah yang abnormal dan terganggunya aktivitas rutin di sekolah. Kualitas tidur juga mempengaruhi kontrol diri dari individu. Tidur yang tidak memadai juga dapat menyebabkan individu merasa kurang bahagia, lebih tertekan, lemah secara fisik, dan merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Nasori DKK juga mengatakan bahwa kualitas tidur memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Penelitian yang dilakukan Harrison dan DKK 2017 menjelaskan bahwa tidur memiliki dampak secara tidak langsung terhadap gangguan proses belajar remaja di sekolah. Penelitian Harrison dan kawan-kawan juga menemukan bahwa terdapat dampak tidur secara langsung terhadap kesehatan emosi dan gangguan emosi pada remaja. Berdasarkan National Sleep Foundation, kebutuhan tidur yang normal pada remaja adalah 8-10 jam dan kebutuhan tidur yang sehat bagi mereka akan menghasilkan istirahat yang lebih baik. Bagi anak dan remaja, kecukupan tidur diharapkan bisa menunjang tumbuh kembang dan menjaga konsentrasinya saat bersekolah. Karena itulah, setiap orang harus memenuhi kebutuhan tidur yang durasinya sesuai dengan usia. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai studi literatur review mengenai hubungan kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada remaja. Hanya sekian penjelasan latar belakang makalah saya yang tentang hubungan kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada remaja.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.